Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Waduh, penulis asal kota Bandung ini yang kisahnya selalu ger banget ya horornya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Pasien misterius rumah sakit di kota Bandung. Perkenalkan, namaku Neng. Usiaku sekarang sudah menginjak 28 tahun. Dan aku ingin menceritakan kejadian yang aku alami 5 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku bekerja bersama ibu sebagai penjaga kantin rumah sakit besar yang ada di pinggiran kota Bandung. Aku ingat pada waktu itu, aku dan ibu bekerja menjaga kantin yang dikelola oleh pihak rumah sakit. Aku bekerja di shift pagi, sedangkan ibuku bekerja di shift malam. Suasana rumah sakit yang ramai di jam-jam besuk menjadi pemandangan yang setiap hari aku lihat. Dan kantin menjadi salah satu tempat yang ramai mereka datang dan pergi membeli sesuatu dan duduk sambil menunggu jam besuk selesai. Hal itu tentu saja membuat kantin sedikit kotor, seperti ada tumpahan teh manis di meja, makanan yang belum dibuang, dan juga sampah yang menumpuk di pojokan. Aku harus beberapa kali membersihkan kantin itu agar semuanya bersih dan enak dilihat. Biasanya aku membersihkannya di luar jam besuk, di mana di jam-jam tersebut tidak ada yang datang ke kantin. Selain aku dan ibu yang bekerja di kantin itu, ada beberapa pekerja yang lain yang membantu kami berdua. Namun mereka hanya dibayar harian, dan ketika jadwal malam mereka hanya bekerja sampai jadwal besuk habis. Setelah itu mereka pulang dan membiarkan ibu menjaga kantin sendirian hingga pagi hari. Hari-hari menjaga kantin itu aku jalani seperti biasa, hingga pada suatu hari ibuku mendadak harus pulang kampung selama seminggu karena nenekku sakit dan harus dijaga olehnya. Pada awalnya, aku juga ingin ikut, tapi ibu malah berkata, "Lebih baik kamu di sini aja. Ibu udah bilang ke orang HRD untuk membuat pekerjaanmu menjadi 2 shift. Paginya setengah hari, lalu pulang, dan kamu bisa lanjut bekerja kembali ketika shift malam untuk menggantikan pekerjaan ibu. Jangan sampai kita berdua pulang, karena mau bagaimanapun kita ini dibayar bulanan, bukannya pegawai harian. Nanti kalau pas kita berdua izin, terus ada yang gantiin kita gimana?" Aku hanya terdiam ketika mendengar itu darinya. Ucapan dari ibu terasa masuk akal, karena mau bagaimanapun ini adalah satu-satunya penghasilan kami untuk menyambung hidup, sehingga aku harus berkorban selama ibu masih di kampung untuk menjaga nenek. Akhirnya ibu pun pergi. Dia berkata pada aku sebelum pergi agar aku berhati-hati ketika menjaga kantin di malam hari. "Pokoknya kamu hati-hati ya. Kamu kalau jaga malam lebih baik jangan melamun. Kerja yang benar, beresin semuanya. Kalau sudah selesai, kamu bisa tidur aja di belakang etalase. Kan jarang yang ada ke kantin kalau malam." Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu tak lama aku berkata untuk meyakinkan ibuku, "Ya Bu, pokoknya ibu juga hati-hati di jalan ya. Jangan mikirin Neng, karena Neng juga udah tahu pekerjaan Neng. Salam aja sama nenek ya, kalau Neng gak bisa jenguk.
kataku sambil tersenyum. Ibu membalas perkataan itu dengan senyuman sebelum akhirnya dia pergi ke kampung halamannya yang ada di Ciwidey. Aku tahu dia khawatir, tapi pekerjaan ini tidak bisa kami tinggalkan begitu saja, sehingga sekarang aku bertanggung jawab atas semuanya sebelum ibu kembali pulang dan bekerja lagi. Setelah aku bekerja di shift pagi selama setengah hari, aku pulang terlebih dahulu ke kontrakanku yang letaknya tak jauh dari rumah sakit. Setelah itu, aku beristirahat dan mencoba untuk tidur, dan ketika jam 7 malam, aku kembali datang ke rumah sakit untuk mengganti shift ibu. Suasana di malam hari ternyata tak jauh berbeda dengan siang, apalagi jam 7 malam adalah jam besuk dari pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit ini. Aku langsung bekerja ketika datang dan mencoba melayani para pengunjung yang datang bersama beberapa pekerja yang membantuku pada saat itu. Aroma tajam dari mie instan tercium di udara bersamaan dengan kopi saset. Suasana di kantin benar-benar ramai. Suara sendok beradu, kursi yang bergeser di lantai, juga cerita-cerita tentang keluarga pasien yang sedang membicarakan kondisi keluarganya yang dirawat di rumah sakit ini menjadi pemandangan malam yang aku rasakan. Aku langsung bergerak, mengambil nampan kotor, membersihkan sisa makanan, mengelap meja basah, dan memastikan tempat sampah yang ada di sudut kantin tidak sampai penuh. Aku dan beberapa pekerja yang lain bergerak di antara keramaian. Itu sudah menjadi tugas keseharianku, sehingga aku bisa bergerak cepat di antara meja-meja yang ramai dengan keluarga pasien. Saking terbiasanya aku dengan pekerjaan ini, aku sudah hafal dengan beberapa meja dan benda-benda yang harus aku bersihkan di atasnya. Seperti meja nomor 1 sampai 3 adalah favorit para keluarga, pasti di atasnya ada mie dan bungkus cemilan yang harus aku bersihkan. Lalu meja 5 dan 6 yang menjadi favorit para perokok, dan yang terakhir adalah meja nomor 4. Meja yang ramai ketika pagi tampaknya tidak dilirik sama sekali ketika malam. Aku baru sadar bahwa lampu yang menerangi meja tersebut nampak remang-remang, sepertinya neonnya tidak diganti sehingga tidak ada yang mau duduk di sana. Aku hanya membersihkan meja itu terakhir, tepatnya ketika jam besuk selesai dan para pekerja sudah pada pulang. Tepat jam 10 malam, jam besuk sudah berakhir. Keramaian di kantin itu sudah menyusut, hanya menyisakan beberapa orang yang terdiri dari para pegawai yang sedang menunggu shift malamnya. Semua pekerja yang membantuku kini sudah bersiap-siap untuk pulang, sehingga aku hanya seorang diri di kantin ini sampai pagi menjelang. Semakin malam, kantin semakin sepi. Tidak ada siapapun di kantin ini selain aku dan suara dari pendingin yang memecah kesunyian malam. Aku hanya bisa melihat meja-meja yang masih nampak kotor dan belum dibersihkan, sehingga aku pun mulai membersihkannya dan memastikan bahwa semua meja itu bersih sebelum aku mulai beristirahat di depan etalase. Namun, ketika aku sedang membersihkan meja nomor 2, tiba-tiba ada seorang perawat yang datang sambil membawa seorang pasien yang duduk di kursi roda. Dia masuk dan menyapa aku sambil berkata, "Si ibu gak masuk ya? Kok sekarang jadi Neng deh yang jaga?" tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum dan menjawab bahwa ibu pulang, sehingga akulah yang sekarang jaga malam sampai pagi. Dia mengangguk sambil membawa seorang pasien itu ke meja nomor 4. Lalu tak lama, dia membantunya duduk di sana dan berjalan kembali ke arahku. "Biarin dia duduk di sana ya, karena setiap malam dia memang sering duduk di tempat itu. Kalau misalkan ada apa-apa, nanti infoin ke saya aja ya di meja perawat. Soalnya biasanya ibu kamu juga tahu tentang pasien itu, dan memang setiap malam dia selalu datang ke kantin ini," katanya sambil melirik ke arah pasien tersebut.
Aku hanya mengangguk mendengar apa yang perawat itu katakan. Dia juga berkata bahwa aku boleh beristirahat dan meninggalkan pasien itu karena dia juga diawasi oleh para perawat dari luar kantin, sehingga aku tidak perlu khawatir akan dirinya. Setelah perawat itu pergi, aku pun kembali pada pekerjaanku untuk membereskan semua meja dan noda-noda di lantai pada malam itu. Dengan sigap, aku mendorong troli pembersihku melintasi lantai yang kosong, lalu meja-meja yang berjejer di depan kantin aku bersihkan satu persatu. Setelah semua meja dan lantai dibersihkan, tinggal satu meja lagi yang harus aku bersihkan, yaitu meja nomor 4, tepat di mana pasien itu duduk di sana. Entah mengapa, ketika aku mendekat ke arah meja itu, tiba-tiba saja jantungku berdebar. Aku merasakan hal itu bukan karena takut, tapi lebih karena canggung, karena selama aku membersihkan tempat ini, dia hanya duduk diam dan menatap kosong ke arah etalase tanpa melirikku sama sekali. Tubuhnya nampak kurus, meskipun dari wajahnya aku yakin dia masih muda, tapi entah mengapa kulitnya sangat keriput, seperti hanya kulit dan tulang tanpa adanya daging di dalamnya. Dia tidak bergerak selama duduk di sana. Aku yang berada tak jauh darinya hanya bisa diam, sebelum akhirnya aku bergerak kembali dan mendekat. "Permisi Bu," kataku dengan nada yang pelan. Sambil tersenyum ramah, aku mengambil lap di troli pembersihku. Lalu tak lama kemudian aku kembali berkata, "Maaf ya Bu, saya bersihkan mejanya sebentar ya." Tidak ada jawaban darinya. Kepalanya tidak menoleh, kedua matanya tidak bergerak, dan aku seperti tidak dianggap ada olehnya. Aku bisa merasakan wajahnya yang nampak bersedih ketika sedang duduk di sana, dan selama ia duduk di meja itu, aku hanya membersihkan tempat itu seadanya sambil menatap pasien itu dengan tatapan aneh. Setelah aku selesai membersihkan semua meja dan lantai, aku pun akhirnya beristirahat di balik etalase. Ketika aku terbangun kembali, jam 3 pagi, pasien itu sudah menghilang. Sepertinya perawat itu sudah membawanya kembali ke ruangannya, sehingga kantin kembali sepi hingga pagi menjelang. Di malam selanjutnya, ternyata pasien itu datang kembali. Seperti biasa, dia datang diantar oleh salah satu perawat dan duduk di meja nomor 4. Tidak ada yang ia lakukan selain duduk dan menatap kosong ke meja etalase. Pada malam itu, aku mencoba memberanikan diri bertanya kepada perawat yang menjaganya tentang pasien tersebut. Nama pasien itu adalah Bu Nina. Katanya, dia itu memang sudah dirawat cukup lama karena gizi buruk dan kondisi tubuhnya yang menurun. Bu Nina ini sedikit agak aneh, karena dari hasil laporan laboratorium menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai penyakit serius. Mereka hanya menyimpulkan bahwa dia hanya kurang gizi sehingga harus dirawat di rumah sakit. Aku juga bertanya tentang keluarganya. Perawat itu berkata bahwa keluarganya sudah tidak menjaganya selama beberapa hari ini. Mereka hanya memerintahkan seseorang untuk menjaga dari pagi sampai sore, dan ketika malam orang itu pulang, sehingga ia mempercayakan kepada perawat itu untuk menjaganya. Setelah mengobrol panjang dan perawat itu kembali ke tempatnya, akhirnya aku kembali dengan pekerjaanku untuk membersihkan kantin itu. Namun tidak seperti kemarin. Entah mengapa aku menjadi takut ketika ingin membersihkan meja nomor 4. Seperti ada sesuatu dengan Bu Nina yang duduk di sana, sehingga aku hanya membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Lalu setelah selesai, aku langsung beristirahat di balik etalase hingga pagi menjelang. Tepat di hari ketiga aku menjaga kantin rumah sakit ini, aku sudah terbiasa dengan suasana malam. Bahkan
Ketika jam besuk selesai dan para pekerja yang membantu di kantin sudah pulang, aku langsung membersihkan area kantin agar semuanya bersih. Namun, kali ini aku membersihkannya dari meja nomor 4 dulu. Aku tahu bahwa pasien itu pasti datang lagi, sehingga aku lebih memilih untuk membersihkannya sebelum dia datang. Tapi, setelah menunggu hingga hampir tengah malam, pasien itu tidak muncul. Bahkan suasana di kantin itu benar-benar sepi dan tidak ada orang. Tumben, sudah pulang gitu ya Bu Nani, gumamku. Aku hanya terdiam di tengah-tengah kantin. Hal itu tentu saja membuat suasana kantin terasa aneh, karena biasanya Bu Nani selalu muncul di jam yang sama dan diantarkan oleh perawat yang biasa mengantarnya. Namun hingga tengah malam, tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Bu Nani. Aku bahkan sampai menunggu di luar kantin, melirik ke kiri dan kanan, melihat suasana rumah sakit yang benar-benar sepi pada saat itu. Tiba-tiba, tepat dari arah kanan, ada seorang perawat yang berjalan. Sepertinya dia sedang ingin memeriksa pasien yang memanggilnya di salah satu bangsal. Aku yang melihat dirinya berjalan di salah satu lorong rumah sakit itu langsung memanggilnya. Suster, suster, teriakku dari arah kantin. Dia langsung menoleh ke arahku dan aku pun langsung berjalan dari arah kantin. Perawat itu kebingungan dan langsung bertanya, "Ada apa ya Teh?" Tanyanya pelan. Enggak, ini mau tanya. Kan biasanya Bu Nina jam segini suka ke kantin ya, dan duduk di pojokan, kataku kembali sambil menunjuk ke arah kantin. Tapi kok malam ini tumben gak kelihatan? Perawat itu menghela nafas ketika ia mendengar apa yang aku tanyakan. Oh, dia sudah pulang Teh tadi siang. Pas pagi tadi keluarganya datang, katanya mereka meminta Bu Nina dipulang paksa. Alasannya sih uang deposita sudah habis dan Bu Nina tidak masuk ke pasien BPJS. Ya biasalah, agak ribut sedikit tadi juga, karena dari dokter yang shift pagi bilang kalau pasien sebenarnya belum boleh pulang, tapi karena maksa jadi ya akhirnya pulang. Jawabnya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa terdiam mendengar hal itu, dan tak lama kemudian perawat itu kembali berkata, Teneng pasti nungguin Bu Nina datang ya. Dan sekarang mah Teneng gak perlu nungguin lagi. Kalau misalkan mau istirahat, emang istirahat aja. Soalnya dengan gak adanya Bu Nina, kerjaan kita kan jadi berkurang. Soalnya kepulangannya juga tiba-tiba. Terus ya aneh aja gitu, kata perawat itu. Maksudnya aneh gimana ya Sus? Potongku. Ya agak aneh. Keluarganya kan jarang banget jenguk, malah nyuruh orang untuk jaga dari pagi sampai sore. Tiba-tiba datang dan langsung bawa pulang. Mana maksa lagi. Ya kalau kami pihak rumah sakit sih ya nggak apa-apa, selama dia bayar ya kan, jawab perawat itu. Iya sih, balasku sambil mengangguk. Kami terdiam sebentar, saling menatap satu sama lain, dan tak lama kemudian perawat itu berkata lagi, "Ya udah ya Teh, saya harus periksa beberapa pasien. Maaf nggak bisa ngobrol lama," kata perawat itu sambil berjalan menyusuri lorong. "Iya, maaf ya Sus, ganggu kerjanya." Aku pun kembali ke arah kantin dan aku langsung mulai membersihkan lagi meja nomor 4 sebelum aku memastikan bahwa tidak ada noda atau sampah yang ada di kantin. Setelah itu, aku beristirahat kembali di balik etalase setelah semuanya bersih. Tepat jam 5 subuh, aku dikejutkan oleh pesan dari ibu yang menanyakan tentang kabarku. Dia juga memberitahu bahwa nenek sudah membaik, sehingga kemungkinan 2 hari lagi ia kembali pulang. Semenjak kepulangan Bu Nani, suasana di kantin rumah sakit mendadak menjadi sepi ketika jam 10 malam ke atas. Aku kini hanya duduk di depan kantin sambil memainkan ponsel. Pekerjaan membersihkan kantin sudah selesai dari tadi dan entah mengapa aku tidak mengantuk sama sekali. Aku baru bisa tidur jam 2 pagi dan terbangun kembali jam 5 subuh untuk bersih-bersih terakhir sebelum nanti pulang sebentar dan masuk lagi di si pagi. Aku merasa damai dalam satu malam ini
Namun tak mengapa, pikiran terhadap Bu Nani masih selalu terlintas olehku, apalagi ketika aku melirik ke arah meja nomor 4 yang kosong itu. Dan hal itu berlanjut ke malam selanjutnya yang sama sepinya dengan malam kemarin semenjak Bu Nani pulang. Teh, udah jangan dipikirin, namanya juga pasien, mereka datang dan pergi. Jadi wajar aja kadang mereka suka ada di kantin, kadang menghilang digantikan pasien baru, kata salah satu perawat yang datang ke kantin malam itu. Aku memang membicarakan tentang Bu Nani dengan perawat itu, dan perawat itu seketika langsung membalas ucapanku. Perawat itu akhirnya kembali keluar kantin setelah dia mengobrol sebentar denganku, dan setelah dia pergi, aku kembali ke rutinitasku. Tak terasa, 1 jam sudah berlalu, seluruh lantai sudah dipel, wangi karbol lemon tercium di seluruh kantin setelah aku bersihkan. Setelah itu, aku kembali duduk di dekat pintu masuk sambil memainkan ponsel. Aku melihat suasana malam di rumah sakit yang begitu tenang. Tapi entah mengapa, mataku tiba-tiba melirik ke arah meja nomor 4 seperti ada sesuatu di sana, sehingga aku langsung berdiri dan mendekat ke arah meja itu. Apa tadi aku lupa bersihin meja itu ya? Gumamku. Aku tadi ingat bahwa aku mengepel di sekitar meja, namun ingatan itu tiba-tiba menghilang ketika aku mengingat tentang sesuatu yang ada di atas meja tersebut. Aku melihat ada beberapa noda hitam yang tercecer sehingga membuat meja itu kotor. Aku menghela nafas, lalu aku mengambil lap yang aku letakkan di etalase dan kemudian kembali lagi ke meja tersebut. Namun tepat ketika aku mendekat kembali, tiba-tiba aku kembali melihat sesuatu yang aneh. Noda di meja nomor 4 malah semakin banyak, dan kali ini selain noda-noda hitam tersebut, ada telapak tangan kecil seperti usia 3 atau 4 tahun yang membekas di atas noda-noda tersebut, sehingga permukaan meja itu menjadi semakin kotor. Ketika aku melihatnya lagi, aku terdiam beberapa menit. Rasanya seluruh tubuhku ini bergetar ketika mengangkat kain lap yang aku pegang. Tapi ini rumah sakit, ini rumah sakit, lap aja, anggap aja nggak ada apa-apa, gumamku pelan. Aku sadar bahwa aku sedang berada di dalam rumah sakit sekarang, dan hal-hal seperti ini pasti ada meskipun baru kali ini aku merasakannya. Aku pun langsung mengelap noda itu di atas meja, menyemprotkannya dengan semprotan pewangi agar semua tampak bersih dan mengkilap. Tapi entah mengapa, bukannya bau wangi yang aku cium, malah ada bau yang lain, dan itu tercium sangat jelas di meja nomor 4 ini. Baunya seperti bau amis, seperti bau ikan yang sudah didiamkan hingga membusuk. Aku menyemprotkan pewangi itu hingga berkali-kali, bahkan mungkin butuh hampir 10 menit hingga bau itu menghilang sepenuhnya. Jantungku mendadak berdebar ketika terus mengelap meja itu. Suasana yang sunyi dan waktu yang hampir menunjukkan tengah malam membuatku ingin cepat-cepat selesai di meja tersebut dan beristirahat. Setelah memastikan noda dan bau itu menghilang, aku langsung bergegas ke wastafel yang ada di belakang etalase. Jujur, di sana aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih kencang. Bahkan aku baru sadar bahwa muncul keringat dingin dari dalam tubuhku. Aku langsung membersihkan lap itu dengan segera, lalu memerasnya hingga kering, dan aku langsung berlari lagi keluar dari kantin untuk menyimpan kain lap itu. Tapi tepat ketika aku masuk, entah mengapa pandanganku kembali tertuju ke meja nomor 4, dan di sana noda-noda itu kembali muncul, bahkan lebih banyak. Astaga, ada apa sebenarnya sih ini? Gumamku.
Aku tahu bahwa ada yang tidak beres sekarang, dan apabila aku membersihkannya kembali, aku takut noda-noda itu akan terus-menerus muncul, sehingga aku memilih untuk berhenti, membiarkan meja nomor 4 itu kotor, dan langsung beristirahat di balik etalase pada malam itu. Aku terbangun kembali tepat jam 6. Di sana, ibu mengirimkanku pesan bahwa ia pulang besok, sehingga aku harus menggantikan shift ibu 1 malam lagi. Aku yang baru saja bangun kembali melirik ke meja nomor 4. Matahari yang baru saja terbit dari balik gedung rumah sakit membuatku berani untuk membersihkan meja itu kembali. Namun, ketika aku melirik ke arah meja itu, aku sudah bersih. Apa semalam aku halusinasi ya? Gumamku. Aku diam dan mematung. Aku merasa tidak percaya karena aku benar-benar melihat noda itu di meja nomor 4, dan kini noda itu menghilang. Aku sepertinya benar-benar perlu istirahat. Pikiranku mendadak kacau, dan aku pun meminta izin untuk tidak masuk shift pagi karena aku perlu beristirahat di rumah agar bisa menjernihkan pikiranku. Aku baru bisa kembali ketika malam, dan suasana di kantin itu sangat ramai seperti biasa ketika memasuki jam besuk. Aku tak lagi memikirkan meja nomor 4 pada saat itu, namun ketika semuanya sudah pulang dan menyisakan aku sendirian di tempat itu, aku kembali memikirkannya. Satu malam lagi, besok ibu pulang dan kamu kembali kerja di si pagi seperti biasa, gumamku sambil melirik kantin itu yang benar-benar kosong. Aku menarik nafas panjang, berharap bahwa aku tidak mendapatkan sesuatu yang aneh. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapapun lagi di kantin itu, aku mulai bersih-bersih. Namun, kali ini aku langsung membersihkan meja nomor 4, memastikan bahwa tidak ada satupun noda yang aku lihat seperti kemarin malam. Setelah itu, aku langsung pergi ke etalase dan counter pembayaran, merapikan botol-botol saus yang ada di setiap meja, bahkan mengepel lantai hingga 2 kali. Aku memastikan bahwa semuanya benar-benar bersih. Butuh hampir setengah jam aku membersihkan semuanya. Setelah semuanya benar-benar bersih, akhirnya aku keluar dari kantin, duduk di meja luar dan menatap seluruh rumah sakit pada malam itu sambil menunggu rasa kantuk yang belum muncul. Tapi tepat ketika aku baru saja duduk di sana, tiba-tiba ada suara cekikikan seperti suara anak kecil yang aku dengar secara samar. Hal itu tentu saja membuatku langsung berdiri, melirik ke sekitaran rumah sakit dan mencari sumber suara. Suara itu terdengar beberapa kali. Aku fokus mencari asal suara itu, dan tak lama kemudian tiba-tiba ada suara lain. Dan jujur, itu membuatku kaget dan langsung melirik ke arah kantin. Srek! Srek! Suara itu seperti meja yang digeser, dan suara itu letaknya di dalam kantin, tepatnya di meja nomor 4 yang letaknya paling jauh dari tempat aku duduk. Bersama dengan itu, suhu di sekitarku mendadak turun drastis. Entah dari mana datangnya hawa dingin, tapi membuatku cukup menggigil. Hawa dingin ini tak biasa aku rasakan, benar-benar sangat menusuk. Bahkan jaket yang aku pakai tak mampu menahan rasa dingin itu. Ini benar-benar aneh, sehingga aku memutuskan untuk berdiri dan membalikkan badanku untuk masuk ke dalam kantin. Ini pasti ada hubungannya dengan meja nomor 4 itu lagi, dan aku akan menghiraukannya sama seperti malam-malam sebelumnya, sehingga aku harus kembali ke balik etalase dan beristirahat. Namun, tepat ketika aku membuka pintu kantin tersebut, tiba-tiba saja, "Neng, punten, abdi ngiring calik di dieu nya. Neng, maaf, saya ikut duduk di sini ya." Deg, jantungku mendadak berdetak sangat kencang. Aku bisa mendengar suara wanita dengan sangat jelas, dan itu berasal dari meja nomor 4. Aku melirik ke arah meja nomor 4. Wajahku benar-benar pucat.
Astaga, Bu Nani, gumamku. Jantungku semakin berdetak kencang. Tepatnya ketika aku melihat ada seseorang yang duduk di sana, Bu Nani. Entah mengapa ia muncul kembali. Dia duduk di kursi nomor 4 dengan daster yang selalu ia pakai. Ekspresi wajahnya pucat, melirik ke arahku, tatapannya tidak kosong. Bahkan dia kini berbicara pada aku dengan nada suaranya yang lirik. Aku terdiam. Tubuhku mendadak membeku, keringat dingin mengalir di seluruh tubuhku. Entah mengapa Bu Nani muncul kembali, padahal dia sudah pulang dan tak lagi kembali ke rumah sakit ini. Tapi dari kegelapan yang ada di belakang meja nomor 4, aku bisa mendengar suara tawa yang terdengar pelan. Awalnya hanya satu suara, lalu muncul menjadi 2 dan secara perlahan berubah menjadi banyak. Suara tawa itu seperti suara tawa dari anak kecil, dan itu berlanjut dengan suara benturan dari benda-benda yang dipukul oleh sesuatu di belakang sana. Aku hanya bisa diam, menatap lurus ke arah Bu Nani yang duduk di meja nomor 4. Tubuhku benar-benar tak bisa bergerak. Meskipun otakku berkata bahwa aku harus berlari, namun tubuhku tak bisa melakukan apa-apa. Aku takut dengan sosok Bu Nani. Aku takut melihatnya, tapi aku seperti tidak bisa memalingkan wajahku. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba dari balik kegelapan, suara-suara yang aku dengar itu kini terdengar lebih keras. Bahkan kali ini aku bisa melihat dari mana asal suara tawa itu berasal. Astaga, itu apa? Aku benar-benar tidak percaya, karena dari balik kegelapan dari meja nomor 4, aku bisa melihat sosok-sosok kecil, kurus dan kulitnya pucat seperti daging mentah yang muncul secara perlahan. Sosok itu seperti anak berumur 5 tahun, kepalanya botak, telinganya runcing dan perut yang buncit. Mereka muncul dari berbagai tempat. Ada yang muncul dari balik dinding, ada yang merangkak dan keluar dari bawah meja, lalu ada pula yang mengintip dari balik tiang penjaga kantin dan menyeringai padaku dari kejauhan. Itu adalah sosok yang dinamakan Tuyul, karena dari cerita-cerita yang aku dengar, wujudnya sangat mirip dengan apa yang aku lihat kini. Entah apa hubungannya tuyul-tuyul itu dengan Bu Nani. Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, dan sepertinya tuyul-tuyul itu juga tidak peduli dengan kehadiranku di sana. Mereka semua tiba-tiba melirik ke arah Bu Nani, mendekat dan naik ke pangkuan Bu Nani yang duduk di sana. Sesuatu terjadi, dan itu benar-benar mengerikan. Bu Nani hanya terdiam ketika tuyul-tuyul itu melakukan sesuatu untuknya. Tangan-tangan kecil mereka yang kotor dan mengerikan tiba-tiba mencengkram dan menarik kulit Bu Nani yang duduk dan tak bergerak. Mereka seperti sedang menyiksa Bu Nani yang sudah kurus itu di sana. Dan ketika mereka mulai mencakar, menggigit dan memukul-mukul Bu Nani dengan tangan dan kaki mereka yang kurus dan kecil itu, aku bisa mendengar bahwa mereka berkata sesuatu. "Lapar, Bu. Kami lapar. Kasih makan kami," bisik salah satu dari mereka sambil menancapkan jari-jarinya yang kurus ke lengan Bu Nani. "Janji kalian harus tetap jalan, karena kalau kami tidak diberi makan, maka Bapak tidak akan mendapatkan uang dari kami," kata yang lain sambil menggigit leher Bu Nani. Bu Nani hanya menggeleng dengan pelan. Air matanya secara perlahan mengalir, dan aku hanya bisa melihat pemandangan mengerikan itu dari kejauhan. Tuyul-tuyul itu terus merengek dan menyiksa Bu Nani di meja nomor 4. Bu Nani hanya bisa terdiam sambil menangis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dan ketika tuyul-tuyul itu terus meminta makan kepadanya, dia tiba-tiba berkata dengan mulutnya yang sudah mulai mengeluarkan darah, "Saya tidak bisa memberi kalian makan lagi atas semua yang sudah kami lakukan, karena saya sekarang sudah mati dan tidak lagi bisa melanjutkan pesugihan ini." Apa yang barusan dikatakan oleh Bu Nani terdengar jelas olehku di sana. Tubuhku semakin bergetar, namun tubuhku yang bergetar itu bukanlah karena takut atas apa yang sedang aku lihat, tapi aku malah merasa iba dan prihatin dengan apa yang terjadi pada Bu Nani. Sepertinya
tubuh Bu Nani yang kurus kering itu berhubungan dengan para tuyul yang ada di sekelilingnya sekarang. Keluarga Bu Nani sepertinya sudah melakukan sesuatu dengan tuyul-tuyul itu, dan Bu Nani ditugaskan untuk mengurus tuyul-tuyul itu layaknya anak sendiri dan memberi makan mereka rutin setiap malamnya. Aku pernah mendengar kisah bahwa tuyul itu harus diberi makan berupa darah, dan kebanyakan orang yang melakukan pesugihan tuyul, mereka mengorbankan istri dan anak wanitanya untuk disedot darahnya sehingga tubuhnya kurus kering seperti itu. Hal itu membuatnya semua masuk akal. Bu Nani yang sering aku lihat di kantin sekarang ternyata sudah meninggal, tapi tuyul-tuyul ini masih terus merengek meminta makan padanya. Entah berapa lama tuyul-tuyul itu terus meminta makan padanya, namun kini mereka seperti melakukan sesuatu yang mengerikan. Tuyul-tuyul itu mulai menggigiti tangan, kaki, dan tubuh Bu Nani, dan Bu Nani perlahan-lahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Ketika Bu Nani tersebut menghilang, tuyul-tuyul itu masih tetap ada, bahkan mereka seperti memakan Bu Nani hingga tak bersisa. Setelah Bu Nani benar-benar menghilang, tuyul-tuyul itu mulai kebingungan. Dan di saat yang bersamaan, wajah-wajah mereka seketika melirik padaku, dan tak lama kemudian mereka langsung menyeringai. Hal itu tentu saja membuatku semakin ketakutan. Bahkan saking takutnya aku di dalam kantin itu, tubuhku oleng dan tak bisa mempertahankan kesadaranku. Pandanganku mendadak pudar, dan tak lama kemudian tubuhku ambruk tak sadarkan diri di tempat tersebut. Aku baru bisa kembali sadar ketika ada seseorang yang memanggilku. "Neng, Neng, bangun, kamu kenapa, Neng?" Suara itu seperti suara yang sering aku dengar. Bersama dengan itu, ada guncangan lembut di bahuku sehingga aku membuka mataku secara perlahan. Hal pertama yang aku lihat adalah langit-langit kantin yang mulai tersinari oleh cahaya mentari pagi. Lalu tak lama kemudian, aku melihat wajah ibuku yang nampak khawatir dengan beberapa pekerja shift pagi yang mengelilingiku. Ibu kapan pulang?" tanyaku yang baru saja sadar. "Udah, nanti aja tanyanya. Sekarang kamu duduk dulu," kata ibu sambil membantuku untuk duduk di salah satu meja kantin. Beberapa pekerja yang datang bersama ibu langsung pergi keluar kantin dan memanggil perawat untuk memeriksa kondisi tubuhku. Sedangkan beberapa pekerja lainnya disuruh oleh ibu untuk tidak membuka kantin dulu sebelum aku benar-benar pulih. Kepalaku benar-benar pusing dan berat. Perawat yang memeriksa tubuhku berkata bahwa aku kelelahan sehingga aku tak sadarkan diri di sana. Ibu berterima kasih atas apa yang ia katakan karena ternyata tidak ada hal yang membahayakan diriku. Setelah perawat itu pergi, aku kembali bertanya, kenapa ibu ada di kantin padahal seharusnya jadwal ibu bukan di pagi hari tapi nanti malam. Ibu menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa ketika sedang berada di perjalanan, dia merasa khawatir atas keadaanku sehingga dia langsung datang ke rumah sakit tanpa pulang ke kontrakan terlebih dulu. Benar saja, ketika sampai, ibu sudah melihatku tergeletak di dalam kantin, dan hal itu membuatnya panik sehingga ia memanggil dua pekerja yang baru datang untuk menyadarkanku. Selama aku duduk untuk mengisi energiku kembali, aku melirik ke arah meja nomor 4. Entah mengapa, meja itu kini bersih dan kosong, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa seperti yang terjadi semalam. Semua kengerian akan kemunculan Bu Nani dan tuyul-tuyul kecil itu terasa seperti mimpi buruk. Dan sepertinya apa yang aku rasakan pada saat itu diketahui oleh ibu. "Kalau kamu sudah baik kan, kamu pulang aja ya sekarang. Istirahat di rumah aja, karena kamu pasti kecapean." Ibu melirik ke arah jam di dinding. Jadwal jam besuk pagi sebentar lagi dibuka dan kantin itu sebentar lagi akan ramai. Aku mengangguk
dengan diantar oleh salah satu pekerja. Aku akhirnya diantarkan pulang, dan ketika sudah sampai di kontrakan, aku pun beristirahat. Siang hari, setelah jam besuk pagi selesai, suasana rumah sakit kembali tenang. Ibu sepertinya meminta izin untuk mengecek keadaanku dan pulang ke kontrakan. Aku yang sedari tadi berada di tempat tidur hanya bisa terdiam tanpa pernah bisa memejamkan mata. Entah mengapa, setiap kedua mataku tertutup, gambaran tentang Bu Nani, juga tuyul-tuyul yang menyiksa Bu Nani di meja nomor 4 itu selalu terbayang olehku. Ibu yang baru saja tiba di kontrakan langsung pergi ke kamarku. Dia melihat kondisiku yang terbaring di atas kasur dan kembali keluar kamar. Lalu dia berjalan ke dapur membawa piring dan air teh hangat untukku. Rupanya ibu membeli makanan untukku pada siang itu, dan ia memintaku agar makan supaya bisa memiliki tenaga lagi. Aku hanya mengangguk dan mulai makan di atas kasur. Dan ketika aku memakan makanan tersebut, ibu tiba-tiba berkata, "Sekarang, ayo ceritain sama ibu, apa yang sebenarnya terjadi semalam?" Tanyanya dengan suara yang lembut. "Ibu tahu kamu, Neng. Kamu itu bukan anak yang gampang pingsan karena kelelahan." Aku terdiam sejenak. Aku sebenarnya bingung harus menceritakan dari mana karena aku takut ibu tak percaya. Namun, aku melihat ibu menatapku dengan tatapan yang tajam sehingga aku langsung meletakkan piring yang sedang aku pegang. "Jadi gini, Bu, sebenarnya aku di sini mulai menceritakan kembali tentang malam pertama aku berjaga di kantin itu, tentang kemunculan Bu Nani, tentang dirinya yang pulang, lalu tentang keanehan-keanehan yang terjadi di malam berikutnya. Aku juga menceritakan tentang kemunculan jejak dan tangan yang kecil, noda berwarna hitam, bahkan kemunculan Bu Nani yang disertai dengan sosok-sosok kecil yang mengerikan di meja nomor 4. Setelah aku selesai bercerita, aku mengira ibu tidak akan percaya. Di luar dugaan, ibu hanya menghela nafas panjang seolah-olah dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. "Jadi Bu Nani sudah pergi?" katanya sambil mengusap punggungku dengan lembut. "Sudah, kamu jangan terlalu takut ya. Ibu paham atas apa yang kamu ceritakan. Nanti ibu coba bicara sama Pak Ujang ya, yang jaga di pos depan. Dia itu biasanya paham dengan hal-hal seperti ini. Biarin nanti dia yang bantu membersihkan area kantin supaya Bu Nani nggak datang lagi." Apa yang ibu katakan tentu saja membuatku bingung. "Kenapa ibu seperti biasa-biasa aja?" tanyaku. Ibu kembali tersenyum. Dia mengusap rambutku dan berkata, "Yang namanya juga kerja di rumah sakit, Neng. Apalagi ibu sudah bertahun-tahun jaga kantin itu. Ibu tahu bahwa hidup dan mati seseorang itu pasti selalu ada di rumah sakit. Dan terkadang sisa-sisa kehidupan dari orang itu sering muncul. Salah satunya di kantin tempat kita kerja." Ibu pun kembali bercerita dan aku hanya diam. Nah, soal Bu Nani, mungkin aja dia sudah meninggal di rumah sakit setelah keluarganya membawa pulang. Jiwanya mungkin bingung gak tahu harus kemana. Jadi dia kembali lagi ke tempat terakhir yang sering dia datangi, di mana tempat itu mungkin membuat dia merasa tenang. Dan meja nomor 4 itu adalah meja favoritnya. "Tapi Bu," tuyul-tuyul itu potongku dengan nada yang pelan. "Kalau itu mah urusan pribadinya, urusan hidupnya," balas ibu sambil tersenyum padaku. Kita hanya bisa mengetahuinya tanpa harus menghakimi atau menyalahkannya. Mungkin memang seperti itulah jalan yang Bu Nani tempuh. Dan apa yang kamu lihat semalam itu adalah resiko yang harus dihadapi, bahkan setelah dia sudah meninggal. Apa yang dikatakan ibu membuat hatiku sedikit tenang. Aku hanya bisa menghela nafas. "Bu, apa ibu sering ngalamin hal ini selama menjaga kantin?" tanya aku pelan. Ibu mengangguk. "Sering. Bukan hanya Bu Nani aja yang kamu lihat, tapi banyak yang datang ke kantin itu setelah meninggal. Ya kembali lagi, rumah sakit itu tempat hidup dan mati bagi banyak orang. Ya sehingga wajar aja itu terjadi di sana kan.
Tapi yang harus kamu ingat, mereka itu tidak mengganggu. Mereka hanya belum bisa pergi dari tempat itu dan kadang belum sadar kalau mereka sudah tiada. Ibu kembali mengusap kepalaku sekali lagi. Dia melirik ke arah jam di dinding yang ada di sudut kamar, lalu berdiri sambil berkata padaku, "Jam izin ibu sudah habis. Kamu istirahat lagi ya. Besok kamu kerja di shift pagi aja seperti biasa. Biarin urusan shift malam jadi bagian ibu, ya." Aku hanya bisa mengangguk dan kembali terbayang tentang kemunculan Bu Nani malam kemarin. Semoga arwah Bu Nani bisa tenang di alam sana. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ini asli nih. Ini bener-bener horor nih kisah kayak gini. Walaupun di dalam kisah ini nggak ada penampakan hantu yang mengerikan, nggak ada, ya itu Yul ngeri ya. Tapi maksudnya nggak banyak gitu. Tapi entah kenapa nih kayaknya dapat banget nih feel-nya. Saya merinding sih ya. Dan asli bener-bener. Ini unik banget ya. Bagaimana ketika di dalam kantin rumah sakit. Jadi kantin rumah sakit itu memang kan kalau malam sepi tuh. Nah ini sering ada pasien yang datang ke situ, namanya Bu Nani. Nah si Neng ini emang udah dari awal udah aneh ngeliat Bu Nani. Tapi itu Bu Nani masih hidup tuh teman-teman ya. Pada saat dia sering datang itu dia masih hidup, benar-benar masih hidup. Dan menurut diagnosa dokter dia ini kekurangan gizi. Jadi harus dirawat di rumah sakit. Nah tapi setelah beberapa kali Neng jaga malam, ternyata Bu Naninya nggak muncul. Dan dari kabar dari suster bahwa Bu Nani sudah dipulangkan secara paksa oleh keluarga karena keluarganya udah nggak punya duit lagi. Nah, beberapa malam kemudian Bu Naninya muncul lagi dan kali ini dibarengi kemunculannya dengan sosok tuyul ya, anak-anak kecil yang berkepala botak, kupingnya lancip, dan sosok-sosok ini meminta makan sama Bu Nani. Ternyata di situ Bu Nani udah meninggal. Ini yang terakhir tuh Bu Nani udah meninggal, jadi udah meninggal di rumah. Entah kalau menurut ibunya kan katanya meninggalnya mungkin di rumah sakit, tapi baru diketahuinya di rumah. Dan di situ baru terbuka ya bahwasanya Bu Nani selama ini melakukan pesugihan tuyul. Ngeri banget ya. Jadi sampai dia meninggal aja, itu tuyul-tuyulnya tetap datang tuh meminta pada jiwanya untuk terus memberikan makan. Ngeri banget. Dan jadi pantas ya dia kekurangan gizi karena beberapa kisah yang pernah dibacakan kan tuyul itu minta darah ya, dan biasanya lewat, mohon maaf nih, menyusui itu di situ dari ibu-ibu. Dan ini Bu Nani mungkin sudah ya dia kekurangan gizi karena disedot terus tuh sama tuyul-tuyul itu. Kurang ajar banget ya, suaminya enak banget, istrinya yang sengsara, dianya yang enak dapat uang. Tapi ini asli keren banget ceritanya Bang Sidik, luar biasa. Terima kasih atas kisahnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.